Oke, sebelum mulai ceritanya, saya akan mengoreksi sedikit untuk video sebelumnya. Jadi di video kemarin itu disebutkan kalau Jun Xiao sudah menerobos alam roh sejati. Nah, di situ saya salah terjemahin. Ternyata bukan alam roh sejati, tapi yang benar itu adalah alam ketuhanan. Jadi di video kemarin karena Jun Xiao itu baru membentuk istana ilahinya dan belum melahirkan sebuah roh sejati di dalam istana ilahi tersebut, maka Jun Xiao hanya berada di alam ketuhanan, bukan di alam roh sejati. Oke, itu saja koreksi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan lainnya yang saya lewatkan. Terima kasih dan kita akan langsung lanjut ke ceritanya. Lebih dari setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Selama setengah tahun tersebut, Bayu Er terus berlutut di luar istana Kaisar Surgawi. Wajahnya menjadi sangat pucat dan tubuhnya menjadi sangat kurus. Karena dia adalah seorang kultivator, Bayu Er tidak akan mati kelaparan meskipun dirinya tidak memakan apapun selama setengah tahun itu. Tapi tetap saja tubuhnya akan menjadi lemah. Bayu Er tidak lagi memiliki sikap yang tinggi dan perkasa seperti seorang putri sebuah kerajaan. Bayu Er sekarang lebih mirip seorang budak rendahan yang memohon belas kasihan kepada Jun Xiao. Selama waktu tersebut, Jun Xiao sama sekali tidak pernah memperhatikan Bayu Er. Meskipun mereka berpapasan saat Jun Xiao sedang keluar dari istananya itu, Jun Xiao tidak pernah sekalipun berbicara ataupun sekedar melirik Bayu Er. Dia hanya melewatinya seolah-olah tidak ada orang sama sekali. Pada waktu ini, di dalam istana Kaisar Surgawi keluarga Jun Xiao sedang duduk bersila di sebuah ruang rahasia dan menutup matanya. Bersamaan dengan suara gemuruh, aura Jun Xiao terus meningkat dan akhirnya ia menerobos ke tingkat 9 alam ketuhanan. Dari 5 tahap tubuh fisik, lalu 5 tahap alam harta karun ilahi, kemudian 9 tingkat alam lautan roh, dan sekarang 9 tingkat alam ketuhanan. Jun Xiao yang baru berusia 8 tahun telah membuat total 28 terobosan selama 8 tahun tersebut. Hal ini sangat menakutkan. Para jenius muda lainnya biasanya membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk menyamai pencapaian Jun Xiao tersebut. Aku telah menerobos lagi, tapi ini masih belum cukup. Aku harus membuat terobosan ke alam roh sejati sebelum perjamuan 10 tahunku diadakan, kata Jun Xiao di dalam hatinya. Jun Xiao merasa saat perjamuan 10 tahunnya tiba, akan ada orang-orang yang membuat masalah untuknya. Benar, masih ada masalah kerajaan Phoenix yang perlu diurus. Setelah memikirkan itu, Jun Xiao mengirimkan sebuah transmisi suara ke Jun Ninglong. Sesaat kemudian, Jun Ninglong pun datang menemui dirinya. Jun Xiao lalu mengeluarkan sebuah ramuan keabadian dari cincin spasial miliknya dan menyerahkannya ke Jun Ninglong. Linglong, pergilah ke kerajaan Phoenix atas namaku. Beritahu Raja Kerajaan Phoenix, jika dia bersedia tunduk padaku, aku akan memberikan ramuan keabadian ini untuk menyelamatkan nyawanya, kata Jun Xiao. Mata Jun Ninglong bersinar setelah mendengar itu. Linglong pasti akan melaksanakan perintah itu dengan baik. Aku akan segera memberitahu Bayu Er, kata Jun Ninglong. Bayu Er telah berlutut dengan tulus selama ini, jadi Jun Ninglong merasa sedikit kasihan padanya. Tunggu, jangan beritahu Bayu Er sekarang. Biarkan dia terus berlutut lebih lama lagi. Kita juga tidak bisa membiarkan kerajaan Phoenix memberitahu Bayu Er tentang ramuan ini, kata Jun Xiao sambil melambaikan tangannya. Jun Xiao berniat membiarkan Bayu Er berlutut selama setahun penuh. Ketika Bayu Er merasa putus asa dan kehilangan harapan, lalu dia mendengar kabar bahwa ayahnya telah sembuh karena Jun Xiao.
Orang lain hanya bisa membayangkan bagaimana perasaan Bayu R saat itu. Tidak ada keraguan bahwa Bayu R pasti akan setia kepada Chun Xiao. Kenapa aku merasa diriku semakin menjadi seorang penjahat hebat? Chun Xiao mengusap dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Chun Linglong sangat pintar. Setelah mendengar perintah Chun Xiao, Chun Linglong menjadi semakin mengagumi metode Chun Xiao itu. Seseorang tidak cukup jika hanya memiliki kekuatan yang sangat besar saja, tapi dia juga harus memiliki kebijaksanaan dan pemikiran yang mendalam agar bisa mencapai puncak kekuasaan. Setelah itu, Chun Linglong pun pergi menemui pelindung garis keturunannya dan bersiap untuk berangkat ke kerajaan Phoenix. Pelindung Chun Linglong adalah seorang wanita tua. Dia selama ini merasa kasihan pada Chun Linglong karena telah melakukan berbagai tugas yang sepele untuk Chun Xiao. "Nona, apakah pantas bagi Anda untuk melakukan semua ini? Putra Dewa mungkin hanya melihatmu sebagai seorang gadis pelayan," kata wanita tua itu. "Nenek Hua, jangan mengatakan hal itu lagi di masa depan. Nenek tidak akan bisa membayangkan apa yang akan dicapai oleh Tuan Putra Dewa di masa depan." Lelong merasa sangat puas meski hanya menjadi pelayannya, kata Chun Linglong. Nenek Hua tentu saja tidak tahu bahwa Chun Linglong bisa melihat sekilas sudut masa depan. Jadi dia hanya bisa menghela napas setelah mendengar perkataan Chun Linglong itu. Kemudian Chun Linglong dan Nenek Hua bergegas pergi menuju kerajaan Phoenix dengan cepat. Sementara itu di kerajaan Naga, berbeda dengan kerajaan Phoenix yang semakin hari semakin menurun, kerajaan Naga telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir ini dan berpotensi menjadi pemimpin dari 4 kerajaan binatang suci. Pada saat ini, di sebuah aula di dalam istana kerajaan Naga, terlihat seorang pemuda yang mengenakan jubah naga bercakar 4, sedang berlutut dengan satu kaki di tanah. Matanya memerah dan ekspresi wajahnya menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Pemuda itu adalah tunangan Bayu R, pangeran pertama kerajaan naga, Xiao Chen. Usianya baru 16 atau 17 tahun. Kultivasi Xiao Chen sendiri telah mencapai alam ketuhanan. Bisa dibilang, dia adalah seorang jenius muda yang sangat berbakat. Saat ini, Xiao Chen sedang menangkupkan tangannya dan berbicara kepada sosok yang nampak agung di atas tahta kerajaan naga. "Ayah, tolong berikan ramuan keabadian itu ke kerajaan Phoenix sebagai hadiah pernikahanku dengan UR," kata Xiao Chen. "Kerajaan naga kita hanya memiliki satu ramuan keabadian, dan itu diturunkan dari nenek moyang kita. Bagaimana bisa kita memberikan itu ke kerajaan Phoenix?" kata sosok di atas tahta itu. "Tapi ayah, UR telah lama berlutut di keluarga Jun. Sebagai tunangannya, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya dipermalukan seperti itu?" Xiao Chen sangat marah. Dia mengempalkan tinjunya dengan sangat keras, hingga kukunya menusuk jauh ke telapak tangannya. Tunangannya sedang berlutut di depan istana pria lain. Xiao Chen sering mendengar cibiran itu dari orang lain. Tak heran dia merasa sangat marah selama ini. "Nak, kamu harus bersabar. Ayah punya pertimbangan sendiri mengenai kerajaan Phoenix," kata Raja Kerajaan Phoenix itu dengan jelas. "Apa hebatnya putra dewa dari keluarga Jun itu? Dia hanya mengandalkan latar belakangnya untuk menindas UR. Apakah dia masih seorang pria?" Xiao Chen merasa semakin marah saat berbicara tentang Chun Xiao. "Diam, jangan bicara omong kosong. Keluarga Jun bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi. Sekarang keluarlah," kata Raja Kerajaan Naga sambil mengerutkan keningnya. Xiao Chen menggertakkan giginya dengan keras, namun pada akhirnya dia tetap berjalan keluar dari aula itu.
Tunggu saja, setelah aku menguasai jurus itu, aku pasti akan pergi ke keluarga Jun dan membawa UR kembali. Dan untuk putra dewa keluarga Jun itu, aku pasti akan memberimu pelajaran. Xiao Chen berpikir sendiri sambil menggosok sebuah cincin di jarinya. Cincin itu adalah cincin naga melingkar atau cincin panlong yang diberikan oleh mendiang ibunya. Beberapa tahun yang lalu, cincin panlong itu tiba-tiba mengirimkan sebuah jurus yang sangat kuat kepadanya. Oleh karena itulah, Xiao Chen tumbuh menjadi sangat kuat seperti saat ini. Dengan cincin ini, bahkan putra dewa keluarga Jun itu pasti akan bertekuk lutut di hadapanku, kata Xiao Chen dengan percaya diri. Cerita lalu berpindah ke kerajaan Phoenix. Di sebuah kamar yang sangat megah, Raja Kerajaan Phoenix sedang berbaring lemah di tempat tidurnya. Dia sedang diperiksa oleh para alkemis dan dokter kerajaan. Namun tak satu pun dari mereka mampu menyembuhkan penyakit sang raja tersebut. Penyakit itu disebabkan oleh racun 9 naga ular iblis, binatang yang sebanding dengan para Saint. Raja Kerajaan Phoenix terluka oleh binatang itu saat dirinya pergi ke sebuah alam rahasia beberapa tahun yang lalu bersama Raja Kerajaan Naga. Racun binatang itu sangat kuat, bahkan para Saint akan kesulitan untuk mengatasinya. Apalagi bagi seorang kuasi Saint seperti Raja Kerajaan Phoenix tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Sang putri telah pergi ke keluarga Jun untuk meminta ramuan keabadian. Tapi bukan hanya dia gagal mendapatkan ramuan itu, dia juga malah dipermalukan dan berlutut di keluarga Jun sampai sekarang, kata seorang dokter kerajaan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa memprovokasi keluarga Jun dengan mudah. Kamu juga tahu betapa kuatnya mereka, kata seorang alkemis. Para alkemis dan dokter kerajaan, serta para menteri di sekitar hanya bisa menghela napas. Keluarga kuno seperti keluarga Jun sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan Phoenix. Oleh karena itu, bahkan saat mereka mendengar sang putri dipermalukan sampai berlutut begitu lama, kerajaan Phoenix tidak berniat mengambil tindakan apapun pada keluarga Jun. Raja Kerajaan Phoenix menjadi semakin pucat setelah mendengar itu. Namun pada saat itu, seorang penjaga bergegas masuk dari luar pintu dan segera melaporkan. Yang mulia, ada tamu terhormat yang meminta untuk bertemu dengan Anda, kata penjaga itu dengan raut muka yang cemas. Setelah melihat penjaga itu masuk, salah satu menteri langsung menjadi marah. Dasar bodoh, tidak bisakah kamu melihat kondisi yang mulia saat ini? Beraninya kamu mengganggu yang mulia. Setelah menteri itu selesai berbicara, tiba-tiba suara seorang wanita terdengar dari luar pintu. Bukankah Raja Kerajaan Phoenix masih sadar? Kalau begitu, kenapa dia tidak bisa menemuiku? Kata suara itu. Kemudian seorang wanita muda masuk dari luar pintu begitu saja, dan di belakang wanita muda itu ada seorang wanita tua. Melihat seseorang menerobos ke kamar sang raja, salah satu menteri langsung berteriak, "Siapa yang berani lancang di hadapan yang mulia?" kata menteri itu dengan penuh amarah. Saat menteri itu akan mengambil tindakan, wanita tua yang berada di belakang wanita muda tersebut melangkah maju dan mengeluarkan aura tingkat kuasi Saint miliknya. "Beraninya kamu meneriaki nona mudaku, apakah kamu bosan hidup?" kata wanita tua itu sambil mengipaskan tangannya. Menteri yang berteriak itu langsung terlempar dan menabrak dinding dengan keras. Lalu dia mengeluarkan seteguk darah, dan tak lama kemudian menteri itu kehilangan kesadaran. Semua orang dari kerajaan Phoenix langsung membeku di tempat. Kaki mereka gemetar, mereka sangat ketakutan. Seorang kuasi Saint,
Bahkan raja mereka hanyalah seorang kuasi Sein. Lalu mata semua orang tertuju pada wanita tua dan wanita muda yang baru saja masuk ke kamar sang raja tersebut. Mereka berdua adalah Jun Ninglong dan Nenek Hua. Bukankah itu Jun Ninglong, putri bangsawan dari keluarga Jun? Beberapa menteri yang mengenali Jun Ninglong berseru kaget. Jun Ninglong sendiri memang cukup terkenal di dunia luar. Jadi tak heran jika beberapa orang mengenalnya. Setelah mengetahui siapa yang datang, Raja Kerajaan Phoenix berjuang untuk bangun dari tempat tidurnya dan berkata, "Aku tidak menyangka putri bangsawan keluarga Jun sendiri yang akan datang ke sini. Apakah kamu di sini untuk menghukumku?" Begitu kata-kata itu keluar, semua orang dari Kerajaan Phoenix mengatupkan gigi mereka. Mereka merasa ketakutan. Jika keluarga Jun ingin memusnahkan Kerajaan Phoenix, mereka tidak akan membutuhkan banyak usaha. Tuan Putra Dewa bukanlah iblis yang akan memusnahkan sebuah keluarga dengan mudah. Kamu seharusnya berterima kasih kepadanya karena telah menunjukkan belas kasihan kepadamu, kata Jun Ninglong sambil menutup mulutnya dan tersenyum tipis. Raja Kerajaan Phoenix dan yang lainnya merasa kebingungan. Jadi keluarga Jun tidak datang ke sini untuk menghukum mereka. Semua orang merasa lega setelah memikirkan hal itu. Setelah itu, Jun Ninglong melangkah maju dan mengusap cincin spasial miliknya. Awan ungu melonjak, aroma tumbuhan spiritual memenuhi udara. Kemudian, ramuan yang mempesona muncul di depan semua orang. Itu adalah ramuan keabadian. Semua orang dari Kerajaan Phoenix menatap ramuan itu dengan mata terbuka lebar. Napas mereka menjadi cepat. Raja Kerajaan Phoenix juga sangat terkejut. Matanya bersinar. Dia menunjukkan keinginan yang kuat untuk mendapatkan ramuan itu. Raja Kerajaan Phoenix, kamu punya dua pilihan. Tunduk pada Tuan Putra Dewa dan mendapatkan ramuan ini. Atau, Jun Ninglong tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi wajahnya jelas menunjukkan senyuman mengancam. Setelah mendengar itu, ekspresi semua orang berubah. Mereka memahami apa yang dimaksud Jun Ninglong. Raja Kerajaan Phoenix juga tampak berkonflik. Jika dia tidak setuju dengan hal itu, mungkin Kerajaan Phoenix tidak akan ada lagi di dunia ini. Namun pada akhirnya, setelah memikirkan gambaran yang lebih besar, Raja Kerajaan Phoenix menghela napas panjang dan membuat keputusan. Saya setuju. Tolong sampaikan rasa terima kasih saya kepada Tuan Putra Dewa. Saya harap Tuan Putra Dewa tidak mempersulit UR, kata Raja Kerajaan Phoenix. Jangan khawatir, Tuan Putra Dewa hanya menghukumnya sedikit. Dia tidak akan melakukan apapun pada Bayu R, kata Jun Ninglong dengan jelas. Setelah itu, Jun Ninglong menyerahkan ramuan itu kepada Raja Kerajaan Phoenix dan berkata dengan nada yang mengancam, "Dengan ramuan keabadian ini, kamu tidak hanya akan pulih dari luka-lukamu, kultivasimu juga akan meningkat. Ingatlah, ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuan Putra Dewa kepadamu jika kamu berani memikirkan pengkhianatan." Nada suara Jun Ninglong menjadi sangat dingin. Mendengar itu, semua orang dari Kerajaan Phoenix terdiam. Mereka tidak berani membantah perkataan Jun Ninglong. Sebaliknya, Raja Kerajaan Phoenix menjadi sangat gembira. Dia tidak hanya akan sembuh, tapi dia juga bisa menjadi seorang Sein dengan menggunakan ramuan keabadian tersebut. Saya mengerti. Mulai sekarang, Tuan Putra Dewa adalah penguasa sebenarnya dari Kerajaan Phoenix, kata Raja Kerajaan Phoenix dengan hormat. Jun Ninglong tersenyum puas saat mendengar perkataan Raja. Setelah itu, Jun Ninglong dan Nenek Hua tidak tinggal lebih lama lagi dan segera pergi dari Kerajaan Phoenix. Beberapa bulan telah berlalu sejak kunjungan Jun Ninglong di Kerajaan Phoenix. Di suatu tempat, terlihat sebuah kereta berbentuk naga sedang terbang menuju keluarga Jun.
Orang yang ada di dalam kereta tersebut tidak lain adalah pangeran pertama kerajaan naga, Xiao Chen. Aku telah menguasai jurus itu. Sudah saatnya membawa UR kembali. Adapun putra dewa keluarga Jun itu, aku akan menantangnya dan membuatnya bertekuk lutut di hadapanku. Setelah itu, namaku pasti akan terkenal di seluruh dunia, kata Xiao Chen pada dirinya sendiri. Xiao Chen terus membayangkan dirinya adalah seorang pahlawan dari sebuah dongeng yang akan menyelamatkan kecantikan dari seorang penjahat yang tidak tahu malu. Xiao Chen tersenyum percaya diri saat memikirkan semua itu. Sementara itu, di luar pintu istana Kaisar Surgawi, Bayu R yang hampir merasa putus asa setelah berlutut selama setahun penuh, tiba-tiba mendengar sebuah langkah kaki yang berjalan ke arahnya. Bayu R secara naluriah melihat sosok yang berjalan ke arahnya tersebut, dan kemudian seorang pemuda yang dia pikirkan siang dan malam berdiri di hadapannya dengan tangan di punggungnya. Chun Linglong juga mengikuti di belakang pemuda itu. Bayu R sangat terkejut setelah melihat itu. Setelah setahun penuh, apakah akhirnya dia akan memaafkanku? Pikir Bayu R. Lalu dengan cepat dia bersujud 3 kali dan berkata, "Tuan Putra Dewa, UR salah. Mohon maafkan UR." Jun Xiao masih tetap tenang setelah melihat pemandangan itu. Kemudian dia berkata dengan acuh, "Senang sekali kamu mengetahui kesalahanmu. Bangunlah, lagi pula aku bukanlah iblis." Chun Linglong menggerutu di dalam hatinya saat mendengar perkataan Jun Xiao itu. "Jika kamu bukan iblis, kenapa kamu membuatnya berlutut selama setahun penuh?" pikir Chun Linglong. "Terima kasih Tuan Putra Dewa." Bayu R berjuang untuk berdiri, kakinya mati rasa. Dia hampir terjatuh. Namun pada akhirnya, dia berhasil bangkit. Setelah melihat itu, Jin Xiao melemparkan sesuatu ke arah Bayu R. Bayu R segera menangkap barang itu. Setelah memeriksanya, ternyata itu adalah pil suci kelas atas. Pil ini sangatlah berharga, tapi Jun Xiao memberikan barang yang begitu mahal itu kepadanya dengan begitu saja. Untuk sesaat, Bayu R tidak merasakan kebencian apapun terhadap Jun Xiao. Sebaliknya, dia merasa bersyukur. Kemudian, dia segera memakan pil itu dan memulihkan kekuatannya. Efek pil suci sangat luar biasa. Kelemahan Bayu R dengan cepat menghilang. Dia sangat bersemangat. Namun saat memikirkan ayahnya yang sakit parah, Bayu R hanya bisa mengepalkan tangannya. Merupakan hal yang baik untuk bisa dimaafkan oleh Tuan Putra Dewa. Bagaimana bisa aku meminta ramuan itu lagi kepadanya? Setelah memikirkan itu, Bayu R menarik napas dalam-dalam dan membungkuk pada Jun Xiao. "Terima kasih Tuan Putra Dewa atas pengampunanmu. UR akan pergi sekarang." Bayu R menghela napas di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia gagal mendapatkan ramuan keabadian tersebut. Namun saat dirinya akan pergi, tiba-tiba Chun Linglong berkata sambil tersenyum, "Bayu R, apakah kamu tidak menginginkan ramuan keabadian itu lagi?" Bayu R tersenyum pahit setelah mendengar itu. "Saya cukup beruntung bisa dimaafkan oleh Tuan Putra Dewa. Saya tidak akan meminta lebih," kata Bayu R. "Lalu kenapa kamu tidak mencoba menghubungi kerajaan Phoenix terlebih dahulu?" Chun Linglong bertanya dengan penuh arti. Bayu R sedikit terkejut, tapi kemudian dia dengan cepat mengeluarkan slip giok komunikasi dan menghubungi kerajaan Phoenix. Balasan dari kerajaan Phoenix juga datang dengan cepat. Tuan Putra Dewa telah mengirimkan hadiah sebuah ramuan keabadian kepada kerajaan Phoenix kita beberapa bulan yang lalu. Sekarang, sang raja telah pulih dan bahkan sedang bersiap untuk menerobos ke level yang lebih tinggi. Ini semua adalah anugerah yang diberikan oleh Tuan Putra Dewa kepada kita. Setelah membaca pesan tersebut,
pikiran Bayu R menjadi kosong. Kemudian dia mulai bersemangat hingga wajahnya memerah. Lalu dirinya menoleh ke arah Chun Xiao. Chun Xiao hanya tersenyum tipis. Bayu R menatap Chun Xiao dengan penuh kegembiraan. Suaranya tercekat oleh isak tangis. Sosok Chun Xiao telah terukir begitu dalam di hati Bayu R saat ini dan akan sangat sulit untuk menghapusnya seumur hidupnya. Bayu R merasa dirinya telah jatuh ke dalam jurang keputusasaan yang mendalam, dan kemudian semua harapannya tiba-tiba menjadi kenyataan. Dan harapan itu dibawa kepadanya oleh Chun Xiao. UR bersedia mengabdi pada Tuan Putra Dewa seumur hidup. Bayu R berkata dengan tegas sambil berlutut di depan Chun Xiao. Jika sebelumnya dia hanya memohon pengampunan, maka sekarang Bayu R dengan tulus berjanji setia kepada Chun Xiao. Tepat pada saat Bayu R sedang berlutut di tanah, tiba-tiba suara penuh amarah terdengar dari luar pintu gerbang keluarga Jun. Di mana putra dewa keluarga Jun? Apa gunanya menindas seorang wanita? Lawan aku jika kamu punya nyali,